dihancurkan. Ini terjadi tahun 70. Jadi tahun 70 Bapak Bait Suci hancur dan didirikan sebagai tempat sampah, dan Yerusalem dirubah menjadi kota Gentilius atau kafir namanya Alia Capitolina, dan Israel dirubah menjadi Palestina zaman Kaisar Hadrian, sampai saudara kita datang dan mereka mendirikan Masjid Al-Aqsa. Artinya ada Bait Suci yang pertama, Bait Suci yang kedua, masih belum ada Bait Suci yang ketiga. Tapi ada Bait Suci atau tidak? Menurut Bapak Ibu, Bait Suci akan didirikan atau tidak? Pasti akan didirikan kembali. Israel Bapak Ibu tidak mungkin sempurna sampai mereka mendirikan Bait Suci. Saya baru lihat berita, ada yang kirim ke saya dari Temple Institute tentang menghancurkan Masjid Al-Aqsa begitu. Anyways Bapak Ibu, sudah lama kami dengar tentang Bait Suci mau didirikan kembali. Tapi kalau mau mengerti rahasia Bait Suci, Bapak, aku akan menjelaskan sekarang tentang Bait Suci. Kenapa sampai saat ini belum didirikan kembali? Masalahnya Bait Suci bukan Islam. Percaya saya, Israel tidak takut Muslim. Selama 15 menit Israel bisa menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Tapi kenapa dari tahun 1948 sampai saat ini Bait Suci belum didirikan kembali? Karena Israel selalu, atau dari Israel lahir, mereka cari yang namanya lembu merah. Sudah dengar namanya lembu merah? Belum. Lembu merah yang disebut dalam Bilangan pasal 19 apa? Red heifer. Tapi mereka sudah ketemu terakhir. Mereka sudah bawa dari negara Argentina. So, jadi lembu merah Bapak itu sangat penting. Mereka harus membawa lembu merah Bapak ke Bait Suci. Itu adalah tanda kurban. Setelah Bapak mereka sudah ketemu lembu merah, mereka sudah bersiapkan seluruh Bait Suci kecuali Bait Suci sendiri. Maksud saya apa? Barang-barang Bait Suci, tempat pentahiran, sudah ada. Pakaian imam besar sudah ada. Di Yerusalem hari ini ada yang namanya suku Lewi. Bapak Ibu biasa kalau sudah pernah ke Israel atau belum pernah tahu, orang Yahudi harus pakai hitam. Kenapa pakai hitam? Karena mereka meratap. So, jadi dari tahun 70 setiap orang Yahudi, maksud saya bukan yang di Haifa, yang di Tel Aviv, yang pakai seksi. Maksud saya yang percaya punya konsep sini, itu namanya ultra ortodok, mereka harus pakai hitam. Kenapa? Karena mereka meratap. Kenapa namanya tembok ratapan? Mereka meratap Bait Suci dan Mesias yang terlambat. Tapi Bapak Ibu, dari tahun 2016 ada sekte yang baru di Yerusalem, namanya Lewi yang baru. Lewi yang baru ada sekitar 200 orang yang akan melayani di dalam Bait Suci masa depan. Jadi udah lihat kalau ini Lewi yang baru, lihat sangat aneh begitu mereka. Lihat ini sudah mereka siap. Ini namanya harus mereka pakai hitam. Tapi tidak usah pakai hitam. Kami senang sekali karena Bait Suci ini Bapak Ibu, alat buat Bait Suci ini asli semua yang akan dipakai di dalam Bait Suci masa depan buat suku Lewi. Ini yang kita sudah lihat, pakaian imam besar asli semua. Jadi barang-barang Bait Suci Bapak Ibu udah siap semua. Ini juga, lihat orang ganteng ini. 2016 Sanhedrin appoints high priest in preparation for the third temple. Baruch Kahana namanya. Orang dari Polandia Bapak Ibu menjadi imam besar Israel. Sampai sekarang belum diurapi menjadi imam besar. Kenapa? Karena mereka harus membawa lembu merah duluan Bapak. Ini gambar lembu merah juga, aku punya gambar lembu merah. Ini mamanya, ini yang mereka tunggu di
negara Argentina, lembu merah, 100% merah, tidak ada satu rambut putih atau hitam, dan umurnya maksimum 3 tahun. Jadi kalau umurnya sudah sampai 3 tahun 1 hari, tidak bisa dipakai untuk kurban. Jadi mereka udah siap untuk mendirikan Beit Suci. Sekarang pertanyaan saya begini, Bapak. Kita orang Kristen percaya kepada Beit Suci tidak? Physically, ya, Beit Suci akan didirikan kembali. Kalau saya tanya, saya minta, Bapak Ibu, kita mau memberkati Beit Suci. So Bapak Ibu akan memberkati Beit Suci atau tidak? Hah? Ayo jawab. Aku belum dengar. Memberkati. Bravo. Bravo Bapak Ibu karena kurang ngerti firman Tuhan. Wait, gelap. You see? Udah gelap. Karena Bapak Ibu mau memberkati Beit Suci. Ini kesalahan besar buat orang Kristen. Bapak Ibu, Temple Institute waktu mulai tahun 1981 adalah satu kamar sendiri sangat sederhana. Hari ini salah satu organisasi yang paling kaya di dunia. Dari banyak orang Kristen yang bodoh yang memberkati mereka. Banyak orang Kristen termasuk Donald Trump, Bapak. Aku bercanda, Bapak Ibu kurang ngerti. Ini alasan saya kenapa saya berdiri menjelaskan tentang Beit Suci. Termasuk Donald Trump yang memberkati, bisa memberkati Bapak Ibu Beit Suci yang ketiga. Tapi itu benar, itu salah, itu benar. Pasti Bapak Ibu salah. Kenapa? Beit Suci itu bukan buat kita. Beit Suci itu adalah tanda datangnya yang namanya murtad atau antikristus. Lokasinya antikristus. So kenapa ini penting sekali? Waktu kamu lihat Beit Suci didirikan kembali, itu datanglah antikristus. Kita percaya antikristus sudah lahir. Sedang apa sekarang? Saya tidak tahu. Tapi dia adalah orang Yahudi asli. Kenapa kita selalu bingung? Karena ada banyak info yang salah di YouTube. Antikristus dari Amerika, antikristus dari Roma, antikristus dari Afrika. Antikristus adalah Yahudi. Dalam buku Wahyu bagaimana ada Tritunggal Maha Kudus, ada Tritunggal Iblis. Mata Iblis adalah 3 Bapak. Mata Iblis adalah nabi yang palsu, binatang, sama antikristus. Ya ini saya punya gambar-gambar luar biasa. Nanti kalau Bapak Ibu mau share, mau aku share Bapak Ibu. So listen for Antichrist, the beast and the false prophet, Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu bagaimana kalau Beit Suci? Apa artinya Beit Suci, Bapak Ibu? Kenapa ada Beit Suci? Beit Suci adalah tempat kurban. Jadi setiap orang Yahudi harus artinya yang katakan ya kita mau memberkati Beit Suci, kamu harus membawa kurban. Sampai saat ini Bapak, domba-domba dikorbankan di Israel seperti di Indonesia Idul Adha. Jadi setiap orang Yahudi waktu Paskah membawa domba. Yom Kippur, orang Yahudi percaya seperti Muslim, mereka percaya kepada darah yang namanya darah binatang. Yom Kippur, setiap orang Yahudi harus bawa ayam, taruh atas kepalanya begini. Dan dia harus mutar-mutar ayamnya 7 kali. Dan dosa akan langsung masuk dalam ayam. Jadi ini namanya ayam berdosa. Tidak boleh dimakan. Ini alasan kenapa harga ayam murah di Israel. No, aku serius. Aku tidak bercanda. Ayam berdosa. Karena dosa manusia masuk dalam ayam. Ini namanya kurban. Jadi kenapa ada Beit Suci? Itu buat kurban. Dosamu dicuci dengan darah binatang. Jadi mereka akan membawa kembali kurban ke Yerusalem, ke Beit Suci. Tapi kita percaya Tuhan Yesus adalah
kurban yang terakhir. Setelah Yesus tidak ada darah lagi. Setuju tidak? Karena Yesus adalah bait sucinya. Tuhan Yesus adalah bait suci. By the way, dalam Yerusalem baru tidak ada bait suci. Tahu tidak? Dalam Yerusalem baru tidak ada bait suci. Firman Tuhan katakan di Wahyu pasal 21 ayat 22, baca ayatnya. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Jadi di dalam Yerusalem baru Bapak tidak ada bait suci. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah kurban yang terakhir. Tapi aku berbicara tentang apa? Tentang bait suci orang Yahudi. Mau dengar bagaimana aku benar dan bait suci yang ketiga itu bukan buat kita, itu buat antikristus. Jangan lupa sama ayat ini Bapak Ibu. 1 Tesalonika pasal 2, kita mau baca dari ayat 1 sampai 4. Di Tesalonika, kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara bahwa kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi dia duduk di bait Allah Bapak Ibu, dan dia menampakkan diri sebagai Allah. Itu siapa yang namanya murtad atau antikristus. Ya, ini gambar saya ambil dari Google. Setting the stage for the Jewish Antichrist rebuilding the temple. Sangat berharga Bapak Ibu, seperti gambar ini. So jadi setting the stage of the third temple is the coming of the Antichrist. Jadi bait suci yang ketiga, tembok ratapan itu bukan buat kita. Indonesia semua, aku yakin di antara grup kita ada yang mau titip surat di tembok ratapan juga. Jangan malu, gak apa-apa. Mau titip surat, titip surat. Aku harus posisi saya untuk menjelaskan depan Bapak Ibu. Menurut gereja, menurut kita, menurut gereja Israel, tembok ratapan, aku Bapak Ibu umur saya 44. Aku belum pernah berdoa atau titip surat di tembok ratapan sampai sekarang. Mau titip surat silakan, up to you. Tapi menurut iman kita Bapak Ibu, bait suci yang ketiga itu buat antikristus. Karena firman Tuhan katakan, aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait suci. Demikian juga anak domba itu. Ayatnya jelas dalam Wahyu pasal 21 ayat 22. Karena kita menunggu Yerusalem baru. Jadi perang Yerusalem itu tentang apa? Tentang satu batu kecil antara Muslim dan antara Yahudi. Ya, kasihan mereka kurang ngerti sesuatu itu Bapak Ibu. Jadi Yerusalem kota damai, tapi selalu yang berperang. Biasa sebentar kita mau masuk Yerusalem, tapi di mana damai kota Yerusalem? Di Yerusalem baru itu jelas sekali. Wahyu 21 ayat 1 sampai 7 berbicara tentang kota damai, Yerusalem baru. Tapi Yerusalem yang lama selalu akan berperang sampai saat ini. Mana Yerusalem kota damai? Apa artinya Yerusalem kota damai? Tapi firman Tuhan minta kita semua untuk berdoa buat kota Yerusalem. Bapak Ibu, itu bukan mainan. Ada ayat buat kita hari ini.
Bapak Ibu, sebelum kita masuk Yerusalem, jangan lupa untuk berdoa. Dengar rahasia ini tentang grup ini, rombongan kita disebut dalam firman Tuhan. Percaya tidak? Harus percaya. Aku share ayat bagimu yang katakan begini. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel. Wow, ini tidak berbicara kepada saya. Ayat yang berbicara kepada orang asing yang tidak termasuk dalam umatmu Israel. Datang dari negeri jauh karena namamu. Bapak Ibu, kenapa kita masuk Israel? Kenapa kamu pilih Israel, bukan negara lain? Kenapa Israel? Kata Tuhan. Karena namanya Tuhan, karena Kristus Tuhan, karena kelahiran Tuhan ada di sini. Ya, benar, karena Tuhan. So kita pilih Israel karena nama Tuhan. So jadi ini berbicara kepada orang yang tidak termasuk umatmu Israel, datang dari negeri yang sangat jauh karena namanya. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk, ini saya baca dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 41. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang terancung, dia datang berdoa di rumah ini. Ini alasan kita masuk Israel, untuk berdoa di rumah ini. Firman Tuhan katakan tidak usah khawatir. Kenapa? Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga. Dia janji kamu datang dari negeri jauh, namanya Indonesia. Kamu orang asing, tidak termasuk umat Israel, tapi kamu datang karena nama saya. Aku janji kamu, aku akan dengar suaramu di surga. Jadi kita datang untuk berdoa. Kita mau berdoa untuk kota Yerusalem. Kalau Yerusalem berdamai, seluruh dunia berdamai. Kalau Yerusalem berperang, satu hari seluruh dunia berperang. Jadi damai dan perang mulai ditembok di kota Yerusalem. Ingat waktu ada perang Gaza Israel atau Hamas, demo di Indonesia langsung. Tapi kalau ada perang Ukraina Rusia, no one cares. Tapi kalau Yerusalem berperang, seluruh dunia mulai berperang. Kalau Yerusalem berdamai, seluruh dunia berdamai. Ini alasan kenapa firman Tuhan minta di Mazmur 122 ayat 6, firman Tuhan katakan berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem. Jadi kita mau berdoa untuk damai sebelum kita masuk. Kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Kita mau berdoa untuk damai di kota Tuhan Yerusalem. Bagaimana kita nyanyi lagu bersama? Yalah, siapkan hati untuk nyanyi lagu ini karena lagu ini sangat indah. Doa buat damai di Yerusalem. Doa buat damai di Yerusalem.